Ini masalah perdata kok, ya kan? Kalau itu memang masalah di perkara perdata yang sudah lama, ini sebuah keanehan bagi saya. Ini harus saya pertimbangkan bahwa dalam ini harus ada putusan CA bahwa ini adalah batal demi hukum, ya, batal demi hukum. Kita mengajukan eksepsi tadi bahwa ini adalah batal demi hukum, tidak layak untuk diperkarakan. Demikian. Bang, bisa dijelasin sebenarnya masalahnya kayak apa? Akhirnya kenapa mediator bisa dijadikan tersangka? Jadi memang awalnya itu Pak Gunawan dari awal itu bukan pemilik ya. Beliau itu sebagai kuasa jual. Dari pemilik Warkah itu menguasakan Pak Gunawan untuk menjualkan tanah tersebut. Kondisinya adalah pemilik itu sekarang sudah meninggal. Akhirnya Pak Gunawan membuat akta baru kepada warisnya. Akta itulah yang dipermasalahkan karena dianggap Pak Gunawan itu merasa bahwa aktenya menjadi akte mutlak dari dijualkan, menegosiasikan dan menerima keuangan di situ. Nah dari situ yang agak rancu, padahal beliau itu bukan pemilik tanah tapi hanya hanya kuasa jual saja. Garis besarnya kurang lebih hanya seperti itu. Dari awal memang tanah itu sengketa, tapi kepemilikan para pihak ini sudah melalui pengadilan-pengadilan, ada putusan-putusan juga. Bukan sekitar lagi udah tanahnya. Status yang disengketakan adalah perholding dengan diri. Ya, tapi itu pun belum ada keputusan yang pasti bahwa apakah tanah itu perholding atau diri. Jadi statusnya sebenarnya tanah ini masih sengketa. Tambahin sedikit, itu pelapor saya jujur dia cek di PK segala macam udah kalah ya. Iya, Kok yang saya dulu dengan yang kalah itu bisa melaporkan gitu, bahkan sampai dari kasasi, PK, TUN semua kalah semua. Kok Baris ini bisa menerima laporan tersebut yang akan tersangka seperti ini. Habis dari penyidik jeli, ini pelapor siapa? Kok ini pelapor udah kalah kemarin di PK? Kok bisa ngelaporin saya? Pelapor yang menang. Gitu. Jadi saya melihat di sini saya perlu tegaskan kepada masyarakat. Kalau ada intimidasi seperti ini, masyarakat yang kemudian tidak tahu apa-apa, kita semua bisa salah aja nanti di hadapan penyidik. Oh kamu salah, oh kamu begini. Tapi buktinya enggak. Tapi kalau ada pesanan di situ, selesai itu kita ini. Hukum ini mau dibawa kemana? Tidak ada supremasi hukum. Ya, buat apa kita punya undang-undang, punya begini? Ya. Kemudian di sini ada pesanan-pesanan, wah dia harus tangkap, dia harus ditangkap. Nah ini kan bahaya dalam bahwa kita ini adalah negara hukum, yang kita junjung adalah hukum itu sendiri. Siapa aja bisa kena yang seperti ini. Yang tidak layak kemudian diperkarakan gitu. Nah, ini kerancuan sebetulnya yang perlu kita tegaskan. Nah, kalau ada sesuatu di masyarakat jangan mau diikuti, harus bersuara kita. Kita siap untuk membantu masyarakat melakukan sebuah pencerahan bahwa negara kita negara hukum. Jangan takut kita. Seperti itu. Bang, tadi dari hasil sidang eksepsinya seperti apa? Jadi sidang eksepsi kita membacakan eksepsi yang sudah kita tuliskan di sini bahwa kita menuntut kepada hakim itu ada beberapa poin. Pertama adalah kita menuntut pada hakim menerima seluruh eksepsi yang kita ajukan oleh penasihat hukum terdakwa dalam perkara tersebut. Yang kedua, menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum, atau setidak-tidaknya menyatakan surat dakwaan penuntut umum itu tidak dapat diterima. Yang ketiga, menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara ini. Saya pikir itu. Ini harus kita tegaskan, batal demi hukum. Nah, kita menggugah hakim mengenai sebuah adagium bahwa hakim lebih baik melepaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Artinya disinilah objektivitas hakim, disinilah bahwa hakim sebagai wakil Tuhan di dunia ini, ya dia harus objektif. Tidak ada pesanan-pesanan. Kita harus buat, kita harus bersuara sebagai masyarakat, sebagai rakyat. Demikian.
Nah, pembacaan hasilnya tanggapan dari majelis hakim ini seperti apa? Kalau tanggapan dari hakim, tanggapan dari PJU belum ada. Dia menunda minggu depan untuk tanggapan yang kita bacakan di sidang. Demikian. Nah, Pak, harapannya sendiri Bapak seperti apa untuk kasus ini? Sesuai dengan tadi yang ini disampaikan oleh tim bapak saya, kuasa hukum saya, yang minta ya dilepaskan lah dari semua tuduhan yang disangkakan ke saya. Karena hanya saya sebagai kuasa kok, bukan sebagai apa-apa. Sudah jelas dalam pendidikan di Baris Mabes Polri pun sudah ahli waris sudah menyatakan bahwa saya hanya terima kuasa dari kakaknya almarhum pemberi kuasa, dan saya tidak pernah menemukan surat hasil batu. Tapi saya disangkakan membuat surat palsu. Surat palsu dari mana? Saya semua surat dari ahli waris. Kok dia lucu gitu buat saya. Ini mesti diusut tuntas sudah di Baris Krim sampai kejaksaan kok bisa P21, harusnya P19. Dan juga saya berarti dari tahun 2022, 3 tahun di jalan. Kenapa baru sekali baru bisa tersangka P21? Cuma aneh buat saya. Nah, kan kemarin Bapak bilang sebagai tahanan bola ya, Iya. kota. Ada keresahan katanya. Ya percaya saya dikasih gelang gini baru lama gitu kayak Bisa dilihatin boleh. Nah, ini fungsinya ini seperti apa nih Pak? Ini dari kejaksaan ya? Iya, jadi ini semacam detektor. Jadi kita ya nggak bisa kemana-mana lah kayak di dalam kota aja. ini saya lihat juga ada kejanggalan di sini. Tidak ada kemerdekaan bagi terdakwa di muka pengadilan ini. Ada secara tekanan psikologis ketika beliau masih memakai alat yang seperti itu harus